sesuai dengan takdir dari Tuhan. Takdir tak ada satupun. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Serial mengajak diri kita masing-masing berpikir dengan kelembut cerdasan hati nurani, sehingga kian dewasa kita menapakkan kaki di bumi. Pemirsa, menyambung hikmatokrasi yang kami ambil dari relief Candi Borobudur. Salah satu di antara saudara kita, Mas Anwar yang ada di Denpasar, meminta agar dasar dari hikmatokrasi kita berikan uraian lebih lanjut. Pemirsa, kami akan merujuk dari karya Agus Sunyoto, seorang legenda Nahdlatul Ulama yang ada di Malang Raya ini, tepatnya di Kabupaten Malang. Beliau menulis 7 golongan masyarakat di zaman Wali Songo. Tulisan itu dimuat dalam NO Online tanggal 4 Maret 2015. Menjadi penting tulisan ini dan tersambung pada relief Candi Borobudur. Tentu ini adalah pendapat kami pribadi. Dan seorang guru, guru kecil di kampung begini, saya pikir berpendapat juga diperbolehkan di dalam khasanah ilmu pengetahuan. Pemirsa, Agus Sunyoto memberikan satu ciri-ciri dasar, lebih tepatnya golongan pekerja yang diukur dari kebutuhan duniawi. Ini sungguh satu hal yang sangat menolong bagi kami untuk menguatkan teori hikmatokrasi sebagai penjabaran dari sila keempat Pancasila, di mana kerakyatan dipimpin oleh hikmat. Dan basis dari partai politik adalah profesi. Golongan profesi yang disajikan oleh Agus Sunyoto, yang pertama adalah Brahmana. Brahmana atau ilmuwan tidak punya harta apapun. Bahkan di zaman Wali Songo yang 6 periodisasi, masing-masing itu berjumlah 9, dan yang paling dikenal di tengah masyarakat adalah periodisasi yang terakhir, di mana Brahmana ini lazimnya memberikan petuah, petunjuk atas permintaan dari raja, atau juga atas inisiatif dari sang Brahmana. Kemudian yang kedua adalah ksatria, golongan abdi negara. Ini kalau kita
untuk sesuaikan dengan kajian ini, yang tidak diperbolehkan ketika itu memiliki kekayaan pribadi. Sebab seluruh kebutuhan hidupnya ditanggung oleh negara. Dan yang ketiga adalah waisya, yakni adalah golongan petani, di mana golongan ini tentu saja punya rumah, artinya diperbolehkan punya rumah, sawah, ternak, dan yang lainnya. Golongan petani ini hidupnya alami. Kalau di bahasa Islamkan itu halalun wa thayyibatun. Kebutuhan dasarnya itu cukup sederhana bersahaja. Yang keempat adalah golongan sudra. Ditempati oleh sodekar, rentenir, apapun bentuknya, yang saat ini, kata Agus Sunyoto, bisa dikategorikan termasuk konglomerat atau mahasudra, di mana kekayaannya itu nyaris tak terukur untuk rakyat jelata. Mobil sulit dihitung, perusahaan nyaris tak terhitung, kekayaan berupa emas, berlian, dan sebagainya tak terhitung. Mereka masuk dalam golongan sudra karena kebutuhannya lebih banyak. Ketika kita berbicara kebutuhannya lebih banyak, kalau kita hubungkan dengan syariat Islam, sunnah Rasulullah Muhammad SAW, siapakah orang yang paling miskin ya Rasulullah? Insya Allah dalam Sahihain, Rasulullah menjawab, orang yang miskin adalah orang yang paling banyak kebutuhannya. Jadi rumah tidak cukup satu, tidak cukup dua, tidak cukup tiga, tidak cukup 10, bahkan tidak cukup di satu kota, tapi ada di semua kota, bahkan ada di semua negara. Itulah golongan sudra. Kemudian yang kelima adalah candala. Candala ini pekerjaan utamanya adalah pemburu makhluk lain. Kemudian jagal, algojo dari institusi negara. Oleh sebab itu juga candala ini disebut dengan singa negara atau singa menggala, yakni algojo yang bertindak karena harus membunuh pelanggar aturan. Yang keenam adalah meleca, yakni orang asing dan saudagar. Dan yang ketujuh adalah tuja, manusia yang hidupnya selalu merugikan orang lain, penipu, maling, garong uang negara, koruptor. Kalau koruptor itu sudah ketangkep. Korupsi. Jadi orang yang sengaja mengambil uang negara bangsa tetapi masih belum tertangkap oleh KPK atau oleh Kepolisian Republik Indonesia. Mereka adalah golongan tuja. Lagi-lagi, kalau tidak persis seperti yang digambarkan oleh Agus Sunyoto ini, maka sangat kuat fondasi hikmatokrasi bahwa sistem pemerintahan Pancasila
itu harus, meski agak terlambat, tapi untuk berbuat baik tidak ada kata terlambat, harus dipilari dengan 7 partai. Nanti kita akan sambung insya Allah. 7 partai itu bagaimana di dalam Alkitab, 7 partai itu bagaimana di dalam Al-Quran, dalam pengertian bahwa kata-kata 7 itu bagaimana dalam perspektif Alkitab dan Al-Quran, serta 7 yang lainnya. Di mana 7 ini kami sengaja pilih di dalam pilar hikmatokrasi, karena harapannya partai politik tidak terus-menerus manusia-manusianya bersahwat kuasa, kemudian tiap hari melahirkan partai politik. Hari ini yang terdaftar, yang kemungkinan akan berpartisipasi di dalam pemilihan umum 2024, setidaknya ada 75. Dari segi apapun sangat tidak efektif, dari segi apapun sangat tidak efisien, dari segi risiko sosial politik sangat besar dan sangat merugikan negara bangsa. Insya Allah bertemu kembali di nomor atau di monolog berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.